Halo semuanya, balik lagi bareng saya Adit. Selamat datang di hari ke-23 Proyek Taklukan TBA Bappenas. Hari ini kita bakal masuk ke materi ketiga subtes verbal yang sangat menarik dan penuh trik logika, yaitu analogi kata. Di sini kita tidak cuma membahas pasangan dua kata, tetapi juga jebakan tiga kata yang sering bikin bingung. Kunci analogi itu bukan sekedar tahu arti katanya, tapi tahu pola hubungan spesifiknya. Yuk langsung saja kita mulai dari soal nomor satu. Sebelum lanjut, pegang rumus emas ini. Jangan buat kalimat yang terlalu umum seperti A berhubungan dengan B. Buatlah kalimat yang sangat spesifik, lalu uji ke pilihan jawaban. Jika struktur kalimatnya pas dan arahnya tidak terbalik, itulah jawaban yang benar. Mari kita buktikan di soal. Soal nomor satu, kita mulai dari analogi dua kata level sedang, gelap, lilin. Buat kalimat spesifiknya dulu, mana pasangan yang punya logika paling identik. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah D. Gelap adalah kondisi lingkungan, dan lilin adalah benda portable untuk mengatasinya. Pasangan yang paling sejajar adalah hujan dan payung. Hujan adalah kondisi cuaca atau alam, dan payung adalah alat portable untuk menanggulanginya. Kuncinya adalah D. Soal kedua, hubungan profesi dan moda transportasi sangat klasik tapi wajib teliti. Kita buka jawabannya, jawabannya adalah B. Kapal dikendalikan oleh nahkoda, maka pesawat dikendalikan oleh pilot. Kalau masinis untuk kereta api. Jadi jawabannya adalah B. Soal ketiga, hubungan tempat kerja atau aksi dengan subjek atau profesi utama. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Panggung adalah area khusus aktor berlaga. Sama halnya dengan ring yang merupakan area khusus petinju bertanding. Selanjutnya, soal nomor 4. Hubungan tingkatan atau derajat intensitas. Awas jebakan tingkatan kata yang berlebihan. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Dua kata ini menunjukkan tingkatan. Dingin jika makin ekstrim menjadi beku. Berarti hangat jika makin ekstrim akan menjadi mendidih. Bukan sekedar panas, karena panas setara dengan dingin. Kuncinya adalah C. Soal kelima, hubungan sensasi reaksi tubuh dengan tindakan refleks atau pengatasannya. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Perhatikan kelas kata. Garu adalah kata kerja atau tindakan. Maka untuk haus tindakan yang dilakukan adalah minum. Juga kata kerja. Bukan air sebagai kata benda. Soal keenam, hubungan media dan alat gores utamanya. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Kertas digores menggunakan pena. Maka kanvas digores menggunakan kuas. Cat itu bahannya, lukisan itu hasilnya. Jadi jawabannya adalah kuas. Soal ketujuh, hubungan planet utama dengan satelit alaminya. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Bulan adalah satelit alami dari bumi. Maka satelit dari Jupiter adalah Ganymede. Kuncinya adalah C. Soal 8, awas urutan balik, kepak sayap. Mana opsi pasangan gerak dan anggota tubuh yang sejajar? Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah E. Kepak dilakukan oleh sayap, gerakan, dan anggota tubuh. Pasangan yang paling tepat dengan urutan sama adalah kibas ekor. Kibas adalah gerakan khas ekor. Jawabannya adalah E. Soal ke-9, hubungan oposisi siklus alam berkelanjutan. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Siang dan malam bukan cuma berlawanan, tapi merupakan siklus alam yang bergantian terus-menerus. Pasangan yang memiliki sifat siklus alam berlawanan serupa adalah pasang surut. Jawabannya adalah
C. Soal ke-10, fungsi utama. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Mata fungsinya untuk melihat, telinga fungsinya untuk mendengar, sangat langsung dan jelas. Jawabannya B. Soal ke-11, masuk ke analogi tiga kata. Jangan bingung, buat satu kalimat runtut dari kata pertama, kedua, sampai kata ketiga. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Bendera dipasang di tiang dengan cara dikibarkan. Lencana dipasangkan di dada dengan cara disematkan. Urutan aksi dan fungsinya persis sepadan. Kuncinya B. Soal ke-12, hubungan urutan metamorfosis atau pertumbuhan berkelanjutan. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Ini adalah tahap perkembangan makhluk hidup dari fase awal, fase perantara, hingga fase dewasa. Benih, kemudian tunas, kemudian pohon sepadan dengan telur, lalu ulat, lalu kupu-kupu. Kuncinya adalah B. Soal ke-13, hubungan bahan mentah dan makanan olahan dasar dan proses olahan lanjutan. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Beras dimasak jadi nasi. Nasi diolah lagi dengan cara digoreng. Terigu dimasak jadi roti. Roti diolah lagi dengan cara dibakar. Polanya sangat persis. Jawabannya adalah A. Soal ke-14, hubungan profesi, tempat kerja, lalu aktivitas utama. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Guru bekerja di sekolah untuk mengajar. Petani bekerja di sawah untuk menanam. Opsi A salah di kata kedua. Obat bukan tempat kerja. Soal ke-15, hubungan alat utama, lalu bahan isi, lalu media sasaran. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah B. Pena butuh tinta untuk menggores kertas. Kuas butuh cat untuk menggores dinding. Urutan alat bahan dan medianya pas sekali. Jawabannya adalah B. Soal ke-16, hubungan pencipta karya, hasil karya, dan penikmat karya. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Sutradara bikin film buat penonton. Penulis bikin buku buat pembaca. Kreator, lalu karya, lalu konsumen atau penikmat. Jawabannya adalah A. Soal ke-17, hubungan kondisi, solusi, dan hasil akhir. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Haus diatasi dengan air lalu jadi segar. Lapar diatasi dengan makanan lalu jadi kenyang. Sensasi, kemudian asupan konsumsi, dan kondisi terpenuhi. Jawabannya adalah A. Soal ke-18, level advance. Pahami istilah intensitas sensasi indera. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah C. Kata sayup itu khusus dipakai buat suara yang terdengar lemah atau kecil dari jauh. Jadi rumusnya adalah istilah khusus, kemudian sifat intensitas, lalu objek indera. Kuncinya adalah C. Soal ke-19, metamorfosis sempurna pada serangga. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah D. Ulat atau larva berubah jadi kepompong atau pupa, lalu jadi kupu-kupu atau imago. Metamorfosis yang sepadan adalah larva, puparium, lalu lalat dewasa. Kuncinya adalah D. Soal ke-20, hubungan komoditas, produsen utama, lalu perantara distribusi. Kita buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Padi diproduksi petani lalu dijual ke tengkulak atau perantara. Ikan ditangkap nelayan lalu dijual ke pedagang atau TPI atau perantara. Polanya sangat identik. Jawabannya adalah A.
Nah, itu dia 20 soal analogi kata, baik dua kata maupun tiga kata, sukses kita kerjakan. Kunci utamanya ya itu cuma satu, buat kalimat penghubung yang spesifik dan pastikan arahnya tidak terbalik. Tulis di kolom komentar, hari ini Anda berhasil berapa dari 20 soal ini. Besok di hari ke-24 kita masuki materi pemahaman bacaan diawali dengan teknik cepat menemukan gagasan utama dan simpulan teks. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Adit. Sampai jumpa besok.